Ya, selamat siang semuanya. Saya Dr. Timothy. Di sini saya akan membawakan kuliah pendahuluan mengenai praktikum anatomi, yaitu bagian dorsum ya, untuk blok 2. Oke. Karena ini masih blok 2 ya, kalian juga baru pertama kali praktikum anatomi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai terminologi ya. Terminologi itu artinya penjelasan mengenai kata-kata atau istilah-istilah yang biasa kita gunakan di bagian medis ya, dan terutama untuk bagian anatomi ya. Jadi di sini ada istilah-istilah seperti contohnya superior ya. Superior itu artinya lebih di atas. Kemudian inferior itu artinya di bawah ya. Anterior itu artinya bagian depan. Posterior itu artinya bagian belakang. Kemudian medial itu artinya mendekati sumbu tengah tubuh ya, atau midline ya. Kemudian lateral itu artinya menjauhi sumbu tengah tubuh, itu lateral. Sedangkan intermediate atau kata-kata yang biasanya ada inter sesuatu gitu ya, itu artinya berada di antara dua struktur. Kemudian ipsilateral itu artinya bagian yang ada di sisi yang sama, contohnya misalnya kiri atas dengan kiri bawah gitu ya, itu ipsilateral. Sedangkan kontralateral itu kontra artinya berlawanan ya, jadi benda yang berada berlawanan, misalnya dari kanan atas ke kiri bawah. Kemudian proksimal itu artinya lebih mendekati badan atau lebih mendekati sumbu utamanya, sedangkan distal itu menjauhi dari sumbu utamanya. Superficial itu artinya di luar ya, atau bagian permukaan, sedangkan deep atau profundus itu artinya bagian yang ada di dalam. Oke, nanti juga ada istilah-istilah lain sih selain istilah-istilah ini. Contohnya eksterna, interna gitu, intrinsik, ekstrinsik. Itu nanti seiring berjalannya waktu kita akan pelajari juga ya. Kemudian ini adalah karakteristik atau penamaan dari otot ya. Jadi otot-otot itu untuk mempermudah mempelajarinya, maka kita harus mengerti dulu mengenai karakteristik atau penamaan dari otot-otot tersebut ya. Saya akan bahas sedikit saja di sini. Mungkin yang kita akan gunakan saja ya di blok ini saja. Contohnya ini ada longus dan juga brevis ya. Longus itu artinya panjang, brevis itu artinya pendek. Latissimus itu artinya paling lebar ya. Kemudian ada kata-kata longissimus. Longissimus itu artinya panjang ya, paling panjang. Kemudian nanti juga ada kata-kata mayor, minor ya. Mayor itu artinya lebih besar, sedangkan minor itu lebih kecil. Kemudian kita juga akan menemukan kata-kata trapezius ya. Trapezius itu bentuknya seperti trapezoid ya, seperti trapesium. Kemudian ada musculus serratus ya. Serratus itu artinya seperti gerigi gergaji. Kemudian ada kata-kata rhomboid ya. Rhomboid itu bentuknya seperti diamond, seperti berlian ya. Kemudian ya kata-kata yang lainnya itu bisa kalian pelajari sendiri ya. Nah, kemudian di sini juga otot-otot itu bisa dinamakan berdasarkan aktivitas kerjanya ya. Jadi yang kita pelajari di blok ini mungkin kata levator ya. Levator itu artinya untuk elevasi. Contohnya itu adalah levator scapulae. Kemudian otot-otot rotator ya, yang untuk memutar. Jadi yang kita pelajari di sini ototnya contohnya rotatores ya. Kemudian juga bisa otot-otot itu juga bisa dinamakan berdasarkan jumlah tendonnya. Misalnya otot bicep, tricep, kemudian quadricep gitu ya. Ada juga otot-otot yang dinamakan berdasarkan tempatnya ya, atau dia adanya di mana gitu ya. Kemudian yang sering juga di sini otot-otot yang dinamakan berdasarkan origo dan insersinya ya.
dan kita juga nanti akan menemukan di blok ini ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita akan bahas mengenai kolumna vertebralis ya. Kolumna vertebralis itu adalah tulang belakang kita ya. Tulang belakang kita disusun akan membentuk kolumna vertebralis. Nah, di sini kita lihat ada gambar, ada dua gambar di kanan ini. Itu ada pada bayi dan pada dewasa ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada perbedaan antara tulang belakang pada bayi dan juga pada orang dewasa. Bedanya adalah kurvaturanya ya. Pada orang dewasa akan terbentuk kurvatura ya. Kurvatura lordosis pada cervical, kurvatura kifosis pada thoracal, kurvatura lordosis lagi pada lumbal, dan kurvatura kifosis lagi pada sakral ya. Sedangkan pada bayi kita hanya akan melihat kurvatura kifosis ya, atau kurvatura primernya. Oke, seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur, bayi itu bisa berdiri gitu, mengangkat kepalanya, maka akan terbentuk kurvatura ini yang akan membentuk postur tubuh manusia menjadi normal ya pada orang dewasa. Nah, sedangkan pada gambar yang ini kemungkinan adalah vertebra pada orang yang sudah berumur ya, maka kurvaturanya juga sudah berubah lagi. Contohnya ini akan terjadi kifosis ya pada daerah cervical gitu ya. Tapi yang saya mau tunjukkan di gambar ini adalah kira-kira susunan tulang belakang itu adalah seperti ini ya. Jadi mereka menumpuk satu dengan yang lainnya dan juga berhubungan satu dengan yang lainnya di persendian-persendiannya ya. Persendiannya itu ada di korpusnya ya, antara korpus dengan korpus, dan juga persendian antara processus articularis dengan processus articularis gitu ya. Dan nanti di situ juga akan membentuk lubang-lubang ya. Jadi ada foramen intervertebralisnya, kemudian di situ juga ada tonjolan-tonjolan ya. Kalau tonjolan itu kita biasanya sebut dengan processus spinosus, processus transversalis gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, jadi di sini ada 3 jenis vertebra ya. Yang mau saya kasih lihat di sini adalah 3 vertebralis tipikal ya. Jadi nanti ada kata-kata tipikal dan atypical. Kalau tipikal itu artinya sesuatu yang sesuai dengan ciri-ciri yang seharusnya ya, atau ciri-ciri yang umum atau common ya. Itu adalah tipikal. Sedangkan atypical itu di sini artinya tidak ya. Berarti tidak sesuai dengan ciri-ciri yang seharusnya, atau vertebra tersebut berbeda dengan ciri-ciri yang ada pada vertebra teman-temannya gitu ya. Jadi semacam aneh sendiri gitu ya. Itu disebut atypical. Oke, pada vertebra tipikal di sini, ini yang paling atas adalah vertebra cervical, yang di tengah adalah thoracal, dan yang bawah adalah vertebra lumbal ya. Kemudian dari paling kiri itu adalah penampakan atas ya. Di tengah ini adalah penampakan dari samping atau dari lateral ya. Dan yang paling kanan adalah penampakan dari arah posterior ya. Kalau yang paling kiri itu dari arah superior atau atas. Oke. Nah, di sini kita lihat ciri-cirinya ya. Kalian sudah pelajari ya bahwa vertebra itu ada 7 processus pada arkusnya, arkus vertebralisnya, dan juga ada korpusnya ya. Jadi 7 processus itu ada apa aja? Ada 1 processus spinosus ya. Kemudian ada 2 processus transversus, dan juga ada 4 processus articularis ya. Oke, jadi jumlahnya ada 7 ya. Nah, yang membedakan antara vertebra cervical, thoracal, dan lumbal itu adalah bentuknya dan juga tonjolan-tonjolannya ya. Contohnya dari foramen vertebralisnya ya. Di situ foramennya itu
pada vertebra cervical itu biasanya lebar, bentuknya itu triangular atau segitiga ya. Lebar kenapa? Karena nanti isinya adalah medula spinalis, dan medula spinalis itu ada bagian yang lebarnya dan bagian sempitnya ya. Bagian lebar medula spinalis itu ada di bagian cervical ya, bagian leher, karena di situ akan keluar syaraf-syaraf yang menuju ke tangannya atau alat gerak. Jadi di situ akan banyak syaraf. Kemudian pada bagian lumbal juga akan keluar lumbar dan sakral ya. Nanti akan keluar syaraf-syaraf untuk membrum inferius atau alat gerak bagian bawah. Jadi maka di situ juga foramen vertebralnya juga lebar ya. Kemudian pada vertebra torakal di sini foramennya itu bulat. Kita bayangkan aja seperti membulat gitu ya, walaupun tidak benar-benar bulat. Kemudian pada bagian lumbal itu vertebranya bentuk segitiga lagi dan lebar lagi. Mungkin kalau dilihat di sini ini seperti lumbalnya seperti lebih kecil ya. Tapi ini hanya perbandingan gambarnya yang tidak sesuai aja. Ya kalau perbandingan gambar lumbalnya itu sesuai, harusnya foramennya itu lebih besar ya. Kemudian yang membedakannya lagi adalah prosesus spinosusnya. Di sini pada vertebra cervical prosesus spinosusnya itu bifida atau bercabang jadi dua ya. Kemudian pada vertebra torakal itu dia sudah menjadi satu ya, dan lumbal juga sudah menjadi satu. Kemudian kita lihat dari lateral, maka prosesus spinosus pada cervical itu lebih pendek ya. Kemudian pada torakal itu panjang tapi kecil ya. Dan pada lumbal itu panjang dan lebar ya. Oke. Lebarnya lebar ke bawah, jadi seperti sirip ya. Spina juga mungkin dapat diartikan sebagai menyerupai sirip ya. Jadi dinamakan juga makanya spinosus gitu ya. Kemudian pada prosesus transversusnya di sini pada vertebra cervical itu masih ada yang namanya foramen transversarium ya. Jadi pada prosesus transversusnya itu ada lubang yang kita namakan foramen transversarium. Oke, kemudian kita lihat sekarang korpusnya. Pada vertebra cervical, korpusnya itu berbentuk menyerupai kotak gitu ya, atau quadrangular. Pada vertebra torakal, korpusnya itu menyerupai bentuk ini ya, seperti hati gitu ya, atau seperti jantung. Kemudian pada vertebra lumbal itu bentuknya seperti ginjal ya. Kalau misalnya kita gambarkan ginjal itu mungkin seperti kacang ya gitu. Nah, ginjal itu bentuknya seperti ini ya. Jadi korpus pada lumbal itu kidney shape ya, atau bentuk seperti ginjal. Nah, kemudian kita lanjut ya. Oh ya, ada lagi yang membedakan pada prosesus articularisnya. Maka pada vertebra cervical itu bentuknya itu dari yang paling atas makin ke bawah itu akan menjadi semakin miring ya. Tapi awalnya itu mungkin bentuknya agak horizontal ya. Mungkin awalnya horizontal seperti ini, kemudian makin ke arah torakal maka makin menjadi vertikal ya. Kemudian pada vertebra torakal itu bentuknya sudah menjadi vertikal ya. Vertikalnya hanya saja menghadapnya itu ke depan dan belakang gitu ya. Ini mengarah ke belakang dan ini mengarah ke depan. Kemudian pada vertebra lumbal itu prosesus articularisnya juga arahnya vertikal, tapi vertikalnya itu mengarah ke medial dan lateral ya. Contohnya kita lihat pada penampakan belakang ini. Nah, ini prosesus articularisnya, fasiesnya ya, menghadap ke medial dan menghadap ke lateral. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ini adalah vertebra tipikal cervicalis ya. Jadi kita
bahas lagi sedikit di sini. Ini adalah foramen vertebralisnya, ya. Spinanya bifida. Kemudian ini adalah arkusnya ya. Oke. Ini adalah bagian pediculusnya, sedangkan ini adalah bagian laminanya. Gitu ya. Kemudian ini adalah korpusnya. Kalau bahasa Inggris ya badinya. Kemudian ini adalah foramen transversariumnya di processus transversusnya. Kemudian foramen vertebralnya itu bentuknya seperti segitiga dan lebar ya. Kita lanjut. Ini adalah tulang atlas dan aksis ya. Atlas itu adalah vertebra cervical 1, dengan aksis itu adalah vertebra cervical yang kedua ya. Nah, di sini yang membedakan bahwa tulang atlas itu bentuknya seperti cincin dengan dua massa ya, dua bagian yang melebar di sini. Nah, di situ akan menjadi tempat persendiannya ya. Kemudian pada bagian depannya itu didapatkan bagian yang datar ya, tempat bersendian dengan dens aksis ya. Dan karena atlas ini berbentuknya cincin, maka ada arcus anterior. Arcus itu lengkungan ya, artinya ya, lengkungan anterior, arcus anterior, dan arcus posterior di sini ya. Kemudian ini adalah foramen vertebralisnya ya. Pada massa yang di lateral sini, ini adalah tempat bersendian dengan tulang tengkorak ya, tulang tengkorak kepala. Oke. Di sini maka tempat bersendiannya dengan occipital ya. Di situ maka kan ada yang namanya atlanto occipital ya, artikulasi atlanto occipital. Kemudian di sini bersendian dengan dens aksis, maka di situ ada artikulasi antara atlas dengan aksis ya. Nah, kemudian di sini masih ada foramen transversariumnya juga. Oke, gitu ya. Kemudian pada aksis ya, bagian yang khas di sini adalah bagian ini, bagian tonjolan ini yang kita sebut dengan dens. Dens itu asal katanya dari kata dentis ya, dens gigi ya. Jadi menyerupai gigi yang menonjol ke atas gitu ya. Maka kita sebutnya dengan istilah dens. Kemudian di sini sudah ada korpusnya ya. Sedangkan kalau atlas tadi kan tidak ada korpusnya ya, hanya ada fascies articularisnya aja. Kemudian ini hanya ada arcus posterior ya, hanya ada arcus ke belakangnya, dan sudah mulai ada processus spinosusnya ya, dan bentuknya sudah mulai bifida. Di sini adalah vertebra foramennya. Nah, kemudian nanti dens aksis ini akan masuk ya, masuk ke celah yang ada di sini nih. Oke. Yang nanti akan menjadi poros untuk perputaran kepala ya. Jadi pada saat kita menengok kiri dan kanan itu, maka yang berputar itu adalah atlasnya terhadap aksisnya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini sudah ada fascies articularisnya ya. Jadi ini adalah persendian antara atlas dengan aksisnya, juga ada di sini selain di dens aksis tadi. Nah, kalau kita lihat maka susunannya akan menjadi seperti ini ya. Jadi si dens aksisnya itu akan masuk ke atas itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada persendiannya. Oke. Nah, agar si aksis dan atlas itu tidak berubah posisinya atau tidak bergeser, maka di situ harus tulang-tulang itu harus diikat oleh ligamen ya. Nah, ligamen-ligamen yang bisa kita lihat di sini itu ada ligamentum cruciatum ya. Ligamentum cruciatum itu sebenarnya terdiri dari beberapa ligamen ya. Jadi ada ligamentum transversum ya di sini.
dan juga ada ligamentum yang longitudinal yang ke atas dan bawah ya. Maka dua ligamen itu akan membentuk ligamentum cruciatum ya. Nah, selain ligamentum yang tadi ya, kalau misalnya di gambar ini ya, longitudinal dengan transversnya, di sini kira-kira letak dens aksisnya. Nah, maka akan diikat seperti itu ya. Nah, selain ligamen tadi juga ada ligamentum lain ya, yaitu nanti di belakang dari ligamentum longitudinal ini ada ligamentum apical dentis ya. Jadi di sini ada satu ligamentum ya yang kecil ada di apex atau ujung atas dens aksis ya. Jadi di ujung atas ini ada ligamentum juga. Kemudian nanti juga ada ligamen yang membentuk seperti sayap, yaitu contohnya ini adalah ligamentum alaris ya. Jadi ligamennya itu membentuk seperti sayap. Ala di sini artinya adalah sayap ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah penampakan dari lateral ya. Jadi pada bagian tengah sini dipotong ya, kemudian dilihat dari samping dari lateral, maka penampakannya itu akan seperti ini. Jadi ini adalah dens aksisnya ya, kemudian ini adalah korpus dari aksisnya, dan ini adalah arcus dari atlas ya. Yang ini adalah arcus anteriornya, ini adalah arcus posteriornya. Kemudian dens aksis ini diikat oleh ligamen ya. Ligamennya ini ada ligamen alaris, dan juga ada ligamen cruciatumnya ya. Gitu. Kemudian selain itu juga diikat oleh yang kita sebut dengan membran ya. Jadi ada membran yang bagian depan, okay, dan juga nanti ada membran bagian belakang. Oke. Nah, nanti untuk lebih spesifiknya kita bahas di diskusi aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah vertebra cervical 7 ya. Nah, di sini yang membedakan, ini juga termasuk vertebra atipikal ya. Di sini yang membedakan adalah satu, prosesus spinosusnya itu sudah panjang ya. Maaf, sudah panjang. Jadi menyerupai vertebra torakal, karena ini memang peralihan ya dari vertebra cervical ke vertebra torakal. Tapi di sini masih ada foramen transversariumnya. Kemudian foramen vertebralnya sudah mulai kecil ya. Dan juga di sini prosesus articularisnya sudah mulai vertikal. Kemudian korpusnya juga sudah mulai kecil dan udah membulat ya, nantinya akan membentuk seperti hati. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke vertebra thoracica ya. Vertebra thoracica ini ya seperti tadi saya bilang, bentuk korpusnya itu menyerupai hati ya, atau menyerupai bukan hati ya, mungkin jantung ya, heart shape ya. Kemudian foramennya itu bulat. Makin ke bawah itu korpusnya itu akan semakin besar, dan juga prosesus spinosusnya itu akan semakin lebar ya. Oke. Kemudian prosesus articularisnya juga nanti kelamaan akan menjadi mengarah ke arah medial ya. Oke, nah ini adalah vertebra lumbal ya. Vertebra lumbal itu bentuk korpusnya itu seperti ginjal ya. Kemudian prosesus spinosusnya ini sudah menjadi lebar ya. Oke. Nah, di sini ada ciri khas khususnya. Yang lainnya adalah di sini ada prosesus mamilarisnya ya. Dan juga di sini juga ada prosesus accessoriusnya.
Oke. Nah, di sini kita bahas sedikit mengenai persendian dengan sakrum ya. Jadi ini adalah persendian dengan sakrumnya. Ini adalah prosesus artikularis yang inferiornya akan bersendian dengan prosesus artikularis yang superior dari sakrum. Kemudian korpusnya juga bersendian dengan korpusnya ya. Nah, di sini ada bagian khusus dari sakrum yang kita sebut dengan promontorium. Itu adalah bagian paling menonjol dari sakrum ya. Kemudian di sampingnya itu ada yang kita lihat seperti sayap ya. Nah, yang kita lihat seperti sayap ini kita sebut dengan ala osi sacri ya. Seperti kita tahu, ala itu artinya sayap ya. Oke, kemudian di sini juga terlihat ada foramen anterior dari sakrum ya. Oke, kita bahas spesifik mengenai sakrumnya ya. Jadi kan tadi ada foramen anterior ya. Di sakrum juga ada foramen posterior ya. Ini adalah foramen posterior. Foramen sendiri artinya adalah lubang ya. Nah, kemudian ini sakrum dilihat dari belakang ya. Pada gambar ini dilihat dari posterior, maka di situ akan tampak krista ya. Krista itu atau crest itu artinya adalah tonjolan yang membentuk seperti sirip ya. Jadi di sini ada crista mediana, kemudian ada crista medialis, dan ada crista lateral ya. Jadi ada 3 crista di belakang situ. Oke, kemudian di bagian sampingnya itu ada bagian yang tidak rata ya, atau kasar. Kita sebut dengan tuberositas ya. Tuberositas osis sacri. Di situ adalah tempat menempelnya ligamentum yang mengikat antara sakrum dengan ilium ya. Kemudian ini adalah prosesus artikularis yang superiornya ya, yang nanti akan bersediaan dengan lumbal. Kemudian sakrum ini kalau kita bayangkan bentuknya itu seperti segitiga terbalik ya, atau seperti piramid. Jadi kalau ada benda pada manusia itu bentuknya seperti piramid, biasanya itu ada basis atau dasarnya, dan juga ada apexnya atau ujung atasnya. Oke. Sedangkan kalau pada sakrum ini basisnya itu ada di atasnya. Jadi ini adalah basisnya. Sedangkan yang ke bawah ini adalah apexnya. Oke. Kemudian yang bisa kita lihat lagi di sini ada kanalis sakralisnya. Jadi kanal itu saluran ya, saluran yang seperti selang itu biasanya kita sebut dengan kanalis ya. Kemudian di bagian bawah ini ada lubang dari kanalis sakralisnya, kita sebut dengan hiatus sakralis ya. Nah, kemudian dari tampak samping itu ada tempat bersendiannya dengan ilium ya. Jadi maka kita sebut dengan facies auricularis. Auricula itu dari kata kuping ya. Jadi di situ karena pinggir-pinggir dari sakrum itu membentuk seperti kuping, jadi kita sebut dengan facies auricularis ya. Tapi kalau lebih tepatnya sih mungkin itu adalah facies articularis dengan ilium ya, tapi kita sebut juga dengan facies auricularis. Oke. Ini adalah gambar contoh bagaimana si sakrum itu bersendian dengan ilium ya. Dan juga di bawahnya ini juga ada persendian dengan koksik ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah os koksigis ya. Jadi koksigis itu bisa terbagi menjadi 3 sampai 5 segmen ya. Jadi ada vertebra koksiga 1 sampai 5 di sini ya. Kemudian bagian ciri-ciri yang paling menonjol di sini adalah ada tanduknya, kita sebut dengan cornu ya, cornu coccygeum.
Oke, yang nanti condylococcus game itu akan bersendian dengan sakrum ya. Jadi bagian ini adalah bagian atasnya akan bersendian dengan sakrum. Oke. Nah, ini ada basisnya dan juga ini apexnya ya. Oke. Nah, kemudian ini juga saya mau kasih lihat bahwa kanalis sacralis itu bentuknya seperti saluran ya yang ada di dalam, dengan ujung terakhirnya itu ada hiatusnya atau ada lubangnya. Jadi kalau pada ini adalah gambar kadavernya ya. Jadi di sini ada hiatus, ada kanalis sacralis maksud saya. Kemudian di ujungnya ada hiatusnya ya. Jadi kanalis itu isinya apa sih? Kanalis itu isinya adalah serabut-serabut saraf ya yang berasal dari cauda equina yang mengarah ke sakrum. Oke. Nah, ini yang bagian paling menonjol ini kita sebut dengan promontorium. Nah, ini adalah vertebra lumbal 5 ya. Nah, kemudian di sini keluar syaraf-syaraf sacralis ya. Kalau yang paling atas ini masih merupakan syaraf dari lumbal ya. Jadi kita sebut dengan truncus lumbosacralis. Sedangkan plexus sacralisnya mulainya dari sini ya. Ini adalah S1, S2, S3 dan S4 ya. Sedangkan S5 itu karena nefusnya itu kecil jadi tidak terlalu terlihat ya. Di sini terlihat ada os koksiknya ya di situ. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di antara vertebra dengan vertebra itu ada bantalannya yang kita sebut dengan discus intervertebralis ya. Inter ini berarti di antara. Discus itu adalah piringan di antara vertebra ya. Nah, discus intervertebralis ini bentuknya itu seperti cakram ya. Oke, dinamakannya juga disk ya. Kemudian ada bagian tengah ya, kita sebut dengan nucleus pulposus, dan ada bagian cincinnya ya. Cincin sampingnya itu kita sebut dengan annulus ya. Karena terdiri dari jaringan ikat, maka kita sebut dengan annulus fibrosus. Oke. Kemudian yang di sini kita bisa lihat juga ada foramen intervertebralnya ya. Oke. Kemudian di sini juga bisa kelihatan ini ngarah ke arkusnya, dan bagian ini adalah korpusnya ya. Nah, ada juga ligamentum yang mengikat vertebra yang bisa kelihatan di sini. Ini adalah ligamentum longitudinal yang anterior. Oke, nah kita lihat gambar di sampingnya yang sebelah kanan ya. Itu adalah gambaran ligamentum longitudinal yang anterior ya. Jadi ini adalah penampakan dari depan kolumna vertebralis diikat oleh ligamentum longitudinal anterior. Oke, yang ini adalah discus intervertebralisnya. Nah, selain ligamentum longitudinal anterior, kolumna vertebralis juga diikat oleh ligamentum longitudinal posterior ya. Jadi ini adalah penampakan belakang, hanya saja arkus vertebranya kita buang ya. Jadi ini lihat gambar yang ini ya. Jadi kira-kira ini dilihatnya dari belakang. Bagian arkus vertebranya beserta prosesus-prosesusnya itu dibuang, dan juga medula spinalisnya diangkat, maka akan terlihat gambaran seperti ini ya. Ini adalah ligamentum longitudinal yang posterior ya. Jadi dia melekatnya ada di korpus, hanya saja korpus bagian belakangnya. Oke, ini adalah sisa-sisa dari pediculus dari arkus vertebranya ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah ligamentum flavum ya, atau ligamenta flava. Ini adalah ligamen yang melekat pada bagian atas dan bawah lamina arkus vertebra ya. Jadi ini adalah ligamentum yang mengikat
di arcus vertebranya di bagian laminanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dilihatnya dari depannya. Oke. Kemudian bagian korpusnya sekarang dihilangkan, dilihatnya dari depan, maka akan tampak seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah ligamentum lain yang mengikat vertebra yang satu dengan vertebra yang lainnya. Oke, kita lihat yang paling besar dulu ya. Ada ligamentum interspinosus ya. Jadi ligamentum interspinosusnya ini, jadi antara spina dengan spina ada ligamen yang mengikatnya, itu adalah ligamentum interspinosus ya. Kemudian ligamentum supraspinosus itu adalah ligamentum yang mengikat di ujung-ujung dari processus spinosusnya, gitu ya. Nah, kemudian ada ligamentum lainnya. Jadi kita lihat dari penamaannya saja untuk gampangnya. Kalau antara processus transversus dengan processus transversus, maka kita namakan ligamentum tersebut adalah ligamentum intertransversaria ya. Jadi ada processus transversus dengan processus transversus, ada ligamen yang mengikatnya. Jadi ada processus transversus, ada processus transversus, ada ligamen yang mengikat, itu adalah ligamentum intertransversaria. Kemudian ada juga ligamentum di antara spina dengan spina ya. Tadi udah ada spina dengan spina ini ya. Kalau bagian ujungnya itu adalah supraspinosus, bagian yang tengahnya itu adalah interspinosus ya. Kemudian tampak sampingnya ini adalah ligamentum intertransversarianya ya. Nah, kemudian ada juga ligamentum yang mengikat antara costa dengan processus transversus. Kita sebutnya dengan ligamentum costotransversaria. Jadi ini ada costa ya, ini adalah costa mengikat ke arah processus transversus. Ya, ini adalah ligamentum costotransversarianya. Ini ada processus spinosus, di sini ada costa, di sini ada jaringan ikatnya, maka itu adalah ligamentum costotransversaria ya. Nah, kemudian di sini juga bisa kelihatan ligamentum flavumnya ya. Jadi antara lamina dengan lamina ada ligamentum, itu ligamentum flavum ya. Kemudian kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah regio dan untuk kita mempelajari orientasi tubuh kita ya. Jadi pada bagian punggung itu ada dibagi menjadi beberapa regio ya. Oke. Yang kita pelajari sekarang mungkin adalah regio scapularis, kemudian ada regio infrascapularis dan regio lumbaris, kemudian ada regio vertebralis ya. Jadi ini adalah regio-regio di bagian punggung kita. Oke. Nah, batasnya apa sih? Batasnya itu adalah kalau regio scapularis itu sesuai dengan namanya ya. Jadi di situ terdapat scapula. Jadi terdapat scapula di sini, gitu ya. Kemudian regio infrascapularis, infra itu artinya ada di bawah ya. Jadi di bawah regio scapularis, maka dinamakan regio infrascapularis. Kemudian di sini ada regio lumbalis. Regio lumbalis ini berdasarkan vertebra yang ada di tengahnya. Jadi itu adalah area lumbal. Kemudian regio vertebralis itu adalah regio tempat kolumna vertebralis kita berada. Oke. Nah, sekarang kita mulai bahas mengenai otot ya. Nah, otot di sini jadi untuk
mempermudah mempelajarinya, maka kita akan bagi otot-otot itu berdasarkan letaknya dia ya. Jadi ada kelompok otot superficial ya, atau kelompok otot yang bagian yang paling luar. Kemudian ada kelompok otot intermedia, dan juga ada kelompok otot intrinsik ya. Jadi kita lihat dulu kelompok otot superficial. Kelompok otot yang superficial ini kita bagi jadi dua ya, ada lapisan luar dan dalamnya ya. Lapisan luar yang paling luarnya ini ada otot trapezius ya, bentuknya itu seperti trapesium ya. Nah kemudian ototnya itu sangat lebar ya, jadi dari bawah sini sampai ke belakang kepala ya, sampai ke occipital. Mengikatnya itu sampai ke ligamentum nuchae, dan bahkan ini ototnya juga berjalannya sampai ke depan ya, sampai sedikit ke depan. Jadi ini ototnya lebar sekali. Oke, kemudian di sini di bawahnya ada otot yang lebar juga ya, yang kita sebut dengan musculus latissimus dorsi ya. Ini juga suatu otot yang lebar ya. Kemudian di ujung bawah dari musculus latissimus dorsi dia akan menjadi sebuah aponeurosis ya. Aponeurosis ini bisa diartikan mungkin suatu jaringan ya, seperti tendon, hanya saja dia lebar, maka kita sebut dengan aponeurosis ya, yang nantinya juga ada fasianya atau lapisan luarnya lagi. Oke, kita sebut dengan aponeurosis thoracolumbar karena dia aponeurosisnya itu mengikat dari torak sampai ke lumbal ya, bahkan sampai ke sakral juga. Oke. Nah kemudian ini perbesaran dari musculus trapezius ya, kita lihat ini muskulusnya itu sampai ke depan sana ya. Nah ini dipersarafi oleh nervus accessorius ya, cabang dari nervus cranialis. Oke. Nah kita lanjut aja ya. Nah jadi pada saat musculus trapeziusnya itu dibuka, maka akan tampak kelompok otot superficial yang bagian dalamnya ya. Jadi yang bagian dalam ini ada 3 otot. Yang pertama adalah otot musculus levator scapula ya, fungsinya itu untuk elevasi scapula. Kemudian ada musculus rhomboideus minor ya, jadi ini ada rhomboideus yang kecil ya, kita sebut dengan minor, dan rhomboideus mayor ya, jadi ya bentuknya seperti diamond ya, seperti belah ketupat gitu ya, maka kita sebut rhomboideus. Yang besar adalah mayor, yang kecil adalah minor ya. Oke. Nah semua otot-otot yang kita bahas tadi, kelompok otot superficial itu fungsinya lebih ke arah untuk menggerakkan membrum superius ya, atau untuk menggerakkan lengan, karena origo dan insersinya itu origonya itu dari tengah tubuh, dan insersinya itu ada di bagian-bagian yang bisa menggerakkan lengannya. Contohnya ini scapula itu termasuk anggota gerak ya, anggota tubuh yang bisa bergerak. Maka semua otot-otot ini fungsinya itu untuk menggerakkan lengan bagian atas ya. Nah kemudian kita lanjut lagi ke lapisan yang lebih dalam. Oke, yang saya mau kasih lihat di sini adalah kelompok otot intermedia ya. Yang termasuk kelompok otot intermedia adalah musculus serratus posterior superior dan musculus serratus posterior inferior ya. Kita lihat dari namanya ya, serratus itu bentuknya seperti gerigi ya, jadi di ujung-ujungnya ini bentuknya itu seperti gerigi itu. Kemudian posterior itu artinya adalah belakang ya, dan superior itu artinya ada di atas ya. Sedangkan ini inferior artinya adalah otot yang bagian bawah ya.
gitu. Kenapa ada nama posterior di sini? Karena nanti kita akan pelajari juga mungkin di blok-blok selanjutnya ada musculus serratus anterior gitu ya. Nah, ini adalah sisa dari aponeurosis thoracolumbalnya ya. Oke. Nah, di sini juga terlihat sedikit otot-otot rector spinae ya. Jadi otot-otot rector spinae ini adalah otot-otot yang lebih dalamnya lagi. Oke. Di sini juga terlihat sedikit musculus splenius ya. Kita lanjut dulu biar lihatnya lebih jelas. Nah, ini musculus serratus posterior superior ya. Bentuknya itu seperti gerigi ya. Kemudian ini yang bagian atas kan dekat leher ya, berarti ini bagian atas. Di sini terlihat juga ada musculus splenius capitisnya. Dan ada terlihat musculus levator scapulanya sedikit di sini. Nah, yang ini adalah musculus erector spinae-nya. Lebih tepatnya musculus longissimus. Kita bahas nanti ya di gambar yang lebih jelas. Nah, ini adalah musculus serratus posterior yang bagian inferior ya. Nah, bentuknya lagi-lagi seperti gerigi ya. Dan ini letaknya ada di bawah, jadi kita sebut serratus posterior inferior. Oke. Di sini sih kelihatan musculus untuk pernafasan ya, nanti dibahas di blok 13-14. Nah, ini di sini terlihat sedikit musculus erector spinae-nya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk lapisan yang lebih dalamnya. Nah, ini musculus serratus posteriornya diangkat ya, maka akan terlihat seperti ini. Di sini terlihat ada musculus splenius capitis ya. Jadi ini kita mulai masuk ke otot-otot yang intrinsik ya. Otot intrinsik itu dibagi lagi menjadi 3. Ada kelompok otot yang superficial atau kita sebut juga dengan musculi spinotransversalis ya. Kemudian ada otot-otot intermedia dan otot-otot profundus. Nah, yang kita lihat di sini adalah musculus intrinsik bagian superficial, yaitu musculi spinotransversalis ya. Jadi kalau kita lihat dari namanya spinotransversalis, jadi arah ototnya ya, dari processus spinosus mengarah ke processus transversalis ya, atau processus transversus gitu ya. Nah, kecuali musculus splenius capitis di sini nanti dia arah awalnya dari processus spinosus tapi mengarahnya nanti ke arah processus mastoideus ya. Kemudian kita lihat lapisan otot selanjutnya. Nah, ini mulai masuk ke otot intrinsik bagian intermedia. Jadi otot intrinsik intermedia ini terdiri dari musculus erector spinae. Ya, musculus erector spinae itu ada apa aja sih? Ya, ada 3 otot ya. Ada musculus iliocostales, ada musculus longissimus, dan ada musculus spinalis. Ya. Kita lihatnya dari namanya aja ya. Musculus iliocostales. Kalau iliocostales artinya dia asalnya itu dari ilium mengarah ke costa. Costa itu tulang rusuk ya. Jadi dari ilium mengarah ke costa, maka kita sebut dengan musculus iliocostales. Kemudian musculus longissimus itu adalah musculus yang paling panjang, maka disebut dengan longissimus. Oke. Ini benar-benar panjang ya dari atas sampai bawah. Oke. Nah, kemudian di sini sebenarnya harusnya ada musculus spinalisnya, hanya saja ini masih tertutup ya bagian tengahnya ini. Maka kita lihat ke gambar yang sebelah kanan. Nah, kita lihat yang nomor 11 ini ya. Nomor 11 ini adalah musculus spinalis. Jadi dari namanya juga kita bisa perkirakan muskulusnya itu menempel dari spina ke spina. Jadi dia panjang juga ya. Oke, dari spina ke spina. Nah,
Kemudian selanjutnya kita bisa bahas mengenai otot-otot yang lebih dalamnya lagi, yaitu otot-otot intrinsik bagian profundus. Otot intrinsik profundus ini kita bisa sebut juga dengan musculus transversospinalis ya. Jadi dari asal katanya juga, otot-otot tersebut berjalan dari processus transversus menuju ke processus spinalis ya. Jadi kita lihat di sini yang bisa kelihatan ya, nomor 1 ini adalah musculus semispinalis. Musculus semispinalis ini berjalannya dari processus transversus mengarah ke processus spinosus ya. Hanya saja jalannya itu panjang ya. Jadi ini yang paling luarnya. Oke. Jalannya panjang gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya lagi ada musculus multifidus. Cuman musculus multifidus itu nanti kita lihatnya di daerah bawah aja ya, karena kalau di sini nggak terlalu kelihatan. Kemudian di dalamnya lagi ada musculus rotatores ya. Musculus rotatores itu ada 2, musculus rotatores longus dan musculus rotatores brevis ya. Jadi kalau kita lihat nih, ada musculus yang jalan dari processus transversus sampai ke processus spinosus. Oke, miring ya, diagonal seperti itu. Itu adalah musculus rotatores ya. Nah, ini yang musculus rotatores longus. Sedangkan musculus rotatores brevis ya, brevis itu artinya pendek, longus itu artinya panjang ya. Yang pendeknya itu jalannya menyeberangnya hanya 1 vertebra ya, sedangkan kalau yang longus itu menyeberangnya 2 vertebra. Oke. Ini yang bagian bawah ini adalah musculus multifidusnya nih ya. Tapi nanti bisa kelihatannya itu mungkin kalau kelihatan iliumnya ya, itu karena musculus multifidus yang lumbal itu yang paling lebar ya, paling tebal di antara musculus multifidus yang lainnya. Oke, kita lanjut dulu lagi ya. Jadi yang bisa kelihatan di sini ini adalah musculus semispinalis ya. Kita lihat dari processus transversus ke processus spinalis gitu ya. Kemudian yang nomor 14 ini ya, kita lihat nih ototnya dari processus transversus juga ke processus spinosus, hanya saja dia lebih pendek ya, menyeberangnya lebih sedikit gitu. Ada yang longus dan juga ada yang brevis gitu ya. Kalau mau lebih jelas gambarnya, kalian bisa lihat di atlas ya. Kemarin saya sudah share juga ke ketua angkatan ya, buku-buku atau ebook yang bisa kalian download gitu, untuk kalian, membantu kalian belajar juga. Oke. Kemudian yang kelihatan di sini ini adalah musculus multifidus ya. Jadi yang di sini ini musculus multifidus yang paling tebal ya. Oke. Nah, selain itu ada otot-otot kecil lainnya ya. Otot-otot kecil lainnya itu adalah otot-otot yang sebenarnya juga menunjang pergerakan dari kolumna vertebralis ya. Oke, yang bisa kelihatan di sini, kita balik lagi ya. Jadi ada otot yang nempel dari kolumna vertebralis mengarah ke costa ya, yang fungsinya nanti untuk mengangkat costa ya. Jadi kita sebut dengan musculus levator costarum ya. Nah, kemudian ada juga otot-otot interspinosus ya. Jadi mungkin kalau di sini sih nggak kelihatan karena ototnya itu ada di antara spina dengan spina ya.
terutama otot-otot ini adanya di daerah lumbal atau di daerah servikal. Sebenarnya di daerah torakal ada, hanya saja dia kecil ya ototnya dan tidak berfungsi dengan maksimal. Oke. Nah, kemudian ada juga otot-otot di antara processus transversus. Jadi di antara processus transversus itu ada otot juga ya. Jadi mirip seperti ligamen juga gitu. Oke, ini adalah potongan secara transvers dari leher ya. Jadi ini setinggi kira-kira setinggi servikal keempat. Maka kita akan lihat di sini ini ada vertebranya ya. Oke, ini adalah korpus vertebranya. Kemudian ini adalah arkusnya. Kemudian ini nanti ke bawahnya itu akan menjadi processus spinosusnya ya. Yang di tengah sini adalah medula spinalisnya. Nah, kemudian bisa kita lihat juga di sini ada lubangnya. Itu adalah lubang dari foramen transversariumnya. Oke, maka di situ ada isinya adalah arteri vertebralisnya ya. Kemudian ini ada lapisan-lapisan ototnya. Ini ada yang paling dalam, ini adalah lapisan otot transversospinalis ya. Jadi dari processus transversus ke spina ya. Kemudian karena ini bagian leher, maka akan terdapat musculus spleniusnya. Ini adalah musculus splenius. Kemudian yang paling luarnya ada musculus trapezius. Yang lebih luarnya lagi adalah lapisan subcutis ya. Sub itu artinya di bawah, cutis itu artinya kulit ya. Dan yang paling luarnya tentunya adalah cutis atau kulit gitu ya. Mungkin otot-otot lainnya yang bisa kita lihat di sini adalah musculus levator scapula ya. Dan juga ada musculus scalenus ya. Kalau musculus scalenus tapi kita tidak bahas di sini karena itu termasuk nanti otot-otot leher ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai medula spinalis ya. Sebenarnya ini hanya tambahan ya, tapi karena ini berhubungan dengan punggung atau kolumna vertebralis, maka kita bahas sedikit ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, jadi medula spinalis itu ada pelebarannya. Pelebarannya itu di bagian cervical dan di bagian lumbal ya. Karena itu merupakan bagian medula spinalis tempat keluarnya saraf-saraf untuk menggerakkan tangan ya pada bagian cervical dan untuk menggerakkan tungkai bawah ya atau membrum inferius. Oke. Nah, medula spinalis ini pada bagian bawahnya ya, lebih ke arah lumbosakralnya, itu akan berubah menjadi cauda equina ya. Jadi ada ujung medula spinalis yang kita sebut dengan conus medularis. Conus itu artinya seperti kerucut ya. Kemudian berakhir dengan serabut-serabut syaraf saja. Jadi di sini ada yang kita sebut dengan cauda equina. Cauda itu artinya ekor. Equus itu artinya kuda ya. Jadi seperti ekor kuda. Nah, kemudian agar tidak melayang-layang kemana-mana, maka si conus medularis ini akan diikat oleh satu jaringan ya, yang kita sebut dengan filum terminale. Nah, lapisan luarnya ini adalah dura maternya ya. Kita lihat gambar lainnya ya. Ini adalah conus medularisnya dan ada cauda equinanya. Selaput yang ada di samping-sampingnya ini adalah dura mater. Oke, kita lihat lebih jelas ya lapisannya. Ada yang paling tebal, paling luar itu adalah dura mater. Kemudian ada lapisan arachnoid ya. Arachnoid itu dari kata seperti jaring laba-laba ya. Kalau kalian lihat di sini
ada lapisan seperti jaring laba-laba ini ya. Nah, kemudian ada lapisan pia mater. Pia mater itu lapisan yang benar-benar melapisi medula spinalisnya. Oke, ini ada ruangan-ruangan ya, tapi nanti ini memang akan dibahas lebih spesifik di blok 17. Oke, ini kalau dura maternya kita lepaskan ya, maka akan terlihat ligamentum longitudinal yang posterior ya. Nah, ini otot-otot rotator ya. Oke. Nah, ini adalah sumber-sumber buku yang saya pakai ya. Jadi kalian bisa catat dan juga bisa kalian cari bukunya. Sudah saya share link untuk mendownloadnya ke ketua angkatan kalian. Oke. Sampai di sini dulu kuliah pendahuluan dari saya. Semoga bisa membantu. Dan juga pesan dari saya, karena praktikum kalian itu hanya 1 kali, jadi kalian harus belajar dulu ya, sehingga nanti waktunya itu bisa dipakai dengan efektif untuk diskusi ya. Oke. Terima kasih.